Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi la ilaha illallah waliyus shalihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita teruskan tafsir surat Al-Baqarah yang sampai ayat 168 insyaallah pada kesempatan pagi ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, kulu apa? Kulu makanlah, masih ingat ya? Kulu makanlah oleh kalian mimma fil ardi, dari apa-apa yang terdapat di bumi ini. Syaratnya halalan thayyiba, yaitu yang halal secara syar'i, thayyiban secara sihhi, dan juga dari sisi fitrah, tabiat kita. Jadi syarat pertama halal. Halal kemarin sudah dijelaskan ya. Sesuatu itu disebut halal apabila satu, zatnya memang itu halal. Misalnya buah-buahan, ada nggak buah-buahan yang haram? Zatnya dulu, dari zatnya nggak ada ya. Yang kedua adalah dari cara mendapatkannya. Jadi dua hal itu harus terpenuhi. Makanan walaupun halal zatnya, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram itu tetap dihukumi haram. Makanya pastikan ini. Termasuk kalau kita misalnya berbelanja dan membeli makanan, itu sebisa mungkin yang sudah ada label halalnya. Karena beberapa ada yang ya kita nggak mengatakan haram, tapi juga tidak dijamin itu halal. Itu di mall-mall itu masih banyak loh, itu yang makanan-makanan yang kita nggak tahu sebenarnya itu benar-benar haram apa halal. Sebaiknya kita berhati-hati. Pastikan kalau sudah ada label halal dari POM MUI lah, itu lebih selamat insyaallah. Ya, karena apa? Halalan ini sangat berakibat atau berpengaruh dalam kekuatan doa kita. Kalau seseorang dia terbiasa atau malah pernah gitu ya memakan harta haram, baik yang haram zat maupun haram kaifiat mendapatkannya, ini akan menjadikan dia, kalau HP ini hilang sinyalnya. HP kalau hilang sinyal bisa nelpon nggak?
Nah, seseorang kalau makan barang haram itu dia hilang sinyal sudah. Ketika berdoa sinyalnya nggak sampai kepada Allah, gitu ya. Makanya dikatakan oleh Nabi, ini wasiat beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika pernah Nabi membaca ayat ini, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, "Ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang yang mustajab doanya." Nabi menasihatkan begini, "Ya Sa'ad, atib matma'ak." Wahai Sa'ad, perbaikilah atau makan yang baik-baik, takun mustajabat dakwah. Dengan itu doa-doamu akan selalu diijabah Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yuqdhafu al-luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman. Seseorang kok memasukkan makanan satu lukmah, satu suap saja yang itu haram ke dalam perutnya, itu menjadikan dia tidak diterima sholat dan doanya 40 hari. 40 hari nggak diterima itu doanya. Begitu pula dengan amal-amalnya. Wa ayyuma 'abdin nabatat lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bihi. Dan orang kok dagingnya itu tumbuh dari harta riba maupun harta haram, itu neraka lebih pantas menjadi tempatnya, ya. Makanya hati-hati, benar-benar kita sangat selektif ya dalam mengonsumsi makanan, agar apa? Pertama, doa kita diijabah Allah, amal kita diterima Allah, dan kita dihindarkan dari neraka. Penjelasan lebih rincinya nanti ada di hadis Arba'in Nawawi kalau yang pernah mengkaji, hadis yang ke-10. Ini hadisnya cukup panjang ya. Ketika riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Memang harus pawangnya ini. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin perkara-perkara yang juga diperintahkan kepada para rasul. Apa yang pernah diperintahkan Allah kepada para rasul? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Maksudnya yang haram, yang halal dan thayyib. Wa'malu sholiha, dan beramal solehlah. Demikian pula Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, kita ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Setelah membacakan dua ayat ini, Nabi menceritakan, zakaro ar-rajula, ada seorang laki-laki, yutilus safar, dia dalam suatu perjalanan yang jauh. Jadi kalau disebut safar itu berarti perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat, Turkiya ke IPB itu bukan safar. Itu apa? Ya CCP, jalan-jalan pagi. Kalau sudah JCS, jadi bukan jalan jauh. Saking jauhnya itu perjalanan, asy'atha aghbara, rambutnya kumal, bajunya kusam. Nah, dalam kondisi yang demikian itu biasanya orang doanya diijabah. Kok sudah kumal rambutnya, sudah kusam wajahnya, sudah kalau bajunya itu apa? Kusut ya. Itu biasanya kondisi seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah. Apalagi dalam kondisi safar, perjalanan jauh. Nabi mengatakan apa? Salasu da'awat.
3 macam doa yang pasti diijabah Allah. Di antaranya itu apa? Doaul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh, itu diijabah Allah. Nah ini kondisinya dalam musafir, kemudian kondisi performancenya. Performance itu apa? Penampilannya sudah sangat kusut dan rambutnya kusam. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya begini ke langit. Nabi itu kalau doa dalam kondisi-kondisi genting itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Jadi ketiaknya Nabi itu putih, bersih, wangi. Makanya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan. IPD ketika begini pun nyatanya juga putih kok, nggak malu-malu ya. Tapi itu memang ada berdoa, seperti kalau Nabi berdoa saat apa? Saat malam perang Badar itu. Berdoanya khusyuk sekali, tangannya diangkat sampai selendangnya jatuh saking khusyuknya itu ya. Meminta Allah menolong, memberikan pertolongan dalam peperangan esok hari. Ketika sholat istisqa itu beliau juga doanya begini, angkat tangan tinggi-tinggi. Nabi mengatakan, Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan juga maha pemurah. Yastahi, Allah malu idza yamuddu al-abdu yadaihi an yatrukahu sifron khaiba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu malu apabila ada seseorang berdoa dengan mengangkat tangannya begini, kok ketika tangannya ditarik itu Allah tidak mengijabah doanya. Jadi kalau ingin doanya diijabah begini ngangkatnya, kalau genting ya. Tapi kalau cuman ya Allah berikanlah kelulusan untukku, mudahkan aku belajar, nggak usah tinggi-tinggi. Kalau doa-doa yang biasa itu cukup begini, mengangkat tangan tetap tapi rendah gitu. Ada yang mengatakan doa mengangkat tangan itu bid'ah, Nabi nggak pernah. Nabi itu sering mengangkat tangan saat berdoa ya, walaupun tidak tinggi banget tapi minimal beliau mengangkat tangannya begini. Dalam banyak kondisi beliau mengangkat tangan. Jadi tetap dalam berdoa itu disunahkan mengangkat tangan. Namun permasalahannya apa? Dia sudah mempunyai dan dia mengatakan ya Rob, ya Rob, berharap sekali ya, merintih-rintih ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob gitu. Memanggil Allah dengan nama-namanya yang mulia, misalnya ya Ghaniyu, ya Karim, ya Alim, ya Jawad, ya Wadud, dengan asmaul husna. Jadi 4. Jadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah katakan Allah punya asmaul husna 99 nama itu. Berdoalah kepada Allah dengan perantara asmaul husna, atau berdoa kepada Allah dengan perantara menyebut sifat rububiyahnya, ya Rob, ya Rob. Tapi sayang disayang 1000 sayang. Wa mat'amuhu haram. Permasalahannya dia itu makanannya haram, yang dikonsumsi haram. Mashrabuhu haram, minumannya minuman haram. Makan babi, minum whisky. Waduh. Habis itu berdoa, ya Allah, yang keluar bawa apa? Babi bakar. Ya, habis itu sendawa, ternyata apa? Bau whisky. Ya, jadi wa malbasuhu haram, bajunya lagi juga haram. Baju tetangga pas lewat disamber gitu, dipakai. Ya. Wa ghudhiya bil haram, selama ini dia dikasih makan dengan makanan haram. Mungkin orang tuanya koruptor, anaknya dikasih makanan hasil korupsi. Lah ini efek ya. Ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mungkinkah orang yang makannya haram, minumnya haram, pakaian haram, selama ini dikasih makan haram, mungkinkah orang seperti itu doanya akan dikabul?
Ini pertanyaan bentuknya, tapi intinya sebenarnya ingin mengatakan mustahil itu dikabulkan doanya oleh Allah. Makanya kalau pengen doanya mustajab, pastikan makanan yang dimakan itu halal. Ya. Lah gimana saya pernah dulu makan haram? Itu yang lalu biar berlalu. Yang penting kedepannya makan yang haram, bertobat kepada Allah. Ya, jadi kedepannya makannya halal. Ya. Biasa lidah tidak bertulang. Ya, berarti fokus semuanya. Nah, jadi perbaiki makanan kita, termasuk hal-hal yang sangat sepele itu kadang berpengaruh juga. Makanya salah seorang salafus soleh itu pernah nggak sengaja makan, ya sengaja tapi sepele sekali, hanya karena apa? Makan apel yang jatuh di sungai gitu ya. Kemudian kepikir terus, dia ingin memastikan ini yang baru saya makan ini halal, sehingga dia pulang lagi mencari ini buah apel kira-kira punya siapa. Ternyata apa? Ketika minta, tolong ya, kalau Anda yang memang punya apel ini, saya minta satu saja, halalkan apel ini. Kata yang punya apa? Ada syaratnya. Aduh, cuma minta satu apel saja harus bersyarat. Tapi dia terima demi kehalalan makanan itu. Sudah kemakan sebagian soalnya. Apa syaratnya? Menikah dengan putriku. Wih, siapa yang nolak nih kalau begini? Kaget ya, disuruh nikah gara-gara apel. Cuman putriku itu matanya buta, pendengarannya juga tuli, lumpuh anggota badannya. Waduh, ternyata cuman karena motivasi yang penting makanan ini bisa halal, apapun yang disyaratkan aku terima. Ternyata ini semuanya berbalik 180 derajat dari apa yang awalnya dibayangkan. Pas kemudian dinikahkan, melihat istrinya, kaget. Ini bukan istriku. Kok dia bisa berdiri? Dia bisa duduk, bisa ngomong, katanya bisu tadi ya. Tuli, bisa melihat. Wahai menantuku, saya baru jelaskan. Yang aku maksudkan bahwa putriku itu buta, dia buta dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Masya Allah. Lumpuh dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Subhanallah. Bisu dari perkataan-perkataan yang membuat ini. Jadi Allah berikan kepada orang ini jodoh yang sangat istimewa. Dan ternyata apa? Solehahnya luar biasa. Dan nantinya Allah karuniai seorang putra yang sangat soleh pula. Siapa dalam riwayat? Hah? Imam Syafi'i ya? Atau Imam Ahmad? Ya pokoknya di antara itu berdua. Keberkahan dari dua orang yang sama-sama solehnya ya. Makanya kalau sama-sama soleh, menjaga makannya, menjaga matanya, menjaga lisannya, itu insya Allah keturunannya juga soleh. Ingat Sayyidina Umar pada suatu malam keliling di malam hari, kemudian mendapati seorang ibu sedang merayu anaknya. Nak, ini susu dicampur saja sama air, karena sangat sedikit. Lagian Umar bin Khattab gak ngelihat kita kan, Amirul Mukminin gak ada di sini, udah tambah susu saja biar nanti pas dijual, tambah air saja, biar nanti kita mendapat tambahan keuntungan. Apa kata putri ini? Wahai ibuku, Amirul Mukminin memang gak tahu, tapi Allah tidak pernah absen melihat kita, selalu mendengar apa yang kita obrolkan. Di situ padahal Amirul Mukminin dari luar nguping. Malam itu langsung, ini siapapun wanita ini yang jelas harus saya jadikan mantu. Itu. Besoknya didatangi oleh Sayyidina Umar, dinikahkan dengan salah seorang putranya. Ternyata dari pernikahan mereka berdua nanti lahir seorang yang sangat soleh, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cicitnya Sayyidina Umar
Ibnu Khattab, dari dua orang yang sangat menjaga dari hal-hal yang haram ini. Nah, kalau kita sudah menjaga makanan yang halal dan memastikan tidak tercampur dengan yang haram, kok berdoa nggak diijabah-ijabah sama Allah? Lalu apa yang kita lakukan? Wah, parah nih Allah nih. Lah, itu nggak boleh ya. Itu namanya su'udzon. Tidak boleh kita su'udzon kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan ini yang harus selalu kita pegang setelah semua kita jaga. Kok ternyata doa belum diijabah, tidak segera ya, tidak seperti yang kita harapkan. Besok ya Allah, pokoknya aku inginnya besok. Nggak boleh begitu ya. Nabi mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ma'sam wala qati'at rahim. Seseorang yang berdoa kepada Allah, seorang muslim ya, kok doanya itu tidak berisi dosa atau tidak membawa kepada putusnya silaturahim, illa a'tahu ihda salas, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya di antara 3 perkara. Pertama, imma ayastajiba lahu da'watahu. Kemungkinan pertama Allah akan kabulkan doanya itu sesuai yang dia minta. Atau kalau nggak seperti yang diminta, au yusarrif anhu minas su'i mithliha. Allah hindarkan dia dari keburukan yang sepadan dengan kebaikan yang dia minta. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, yadakhiru lahu minal ajri mithliha. Allah menyimpan untuknya dari hasil doa-doanya itu menjadi kebaikan yang nanti akan dia dapatkan sebagai hadiah istimewa nanti di surga. Jadi nggak ada namanya doa itu nggak berbuah, nggak ada. Kalau sudah dijaga adab-adab dan makanan yang kita makan itu sudah halal. Makanya pernah nggak doa kita nggak diijabah Allah? Pernah nggak? Ya Allah, aku pengen mendapat nilai yang paling sempurna. Ternyata nilainya biasa-biasa. Allah nggak mengijabah. Gitu. Kesimpulannya begitu nggak? Ya, tetap kita berhusnudzon kepada Allah bahwa mungkin kalau saya nggak berdoa seperti itu lebih hancur lagi kemarin. Atau pas mau berangkat Allah berikan sakit, tapi Allah hindarkan sakit itu sebagai bentuk apa? Mengganti doa yang dulu aku minta nilai yang sempurna, diturunkan sedikit tapi dihindarkan dari penyakit. Makanya setiap doa itu pasti akan diijabah Allah ya. Jadi di antara 3 itu ada yang langsung diijabah sesuai yang dia minta persis, ada. Pernah saya ceritakan ya, yang seorang bapak itu umroh gara-gara motivasinya pengen mendoakan anaknya agar bisa dengan kekasihnya. Karena kekasihnya ini Nasrani, Kristen. Ya. Bapaknya pusing, dinasihati, merasa tuh bapak ini penggagal cinta. Gitu. Lah makanya kan tiga orang yang nggak bisa dinasihati ya. Masih ingat nggak? Apa yang pertama? Orang jatuh cinta. Yang kedua? Sebelum itu orang yang marah. Jadi kalau orang sudah marah besar, jangan kemudian dinasihati di situ, malah kita diambilkan golok itu. Orang lagi marah nih, lagi marah bener gitu, diamkan dulu biar tenang. Jangan dinasihati. Udah sabar, janganlah kayak gitu. Ente sini, mana lehernya? Itu kalau lagi marah banget itu jangan dinasihati, tinggalkan dulu. Tapi nanti kalau sudah mulai tenang, agak sudah mulai berseri wajahnya, masukkan nasihat itu pelan-pelan. Jadi orang marah nih susah dinasihati. Yang ketiga, ini yang baru-baru ternyata juga benar apa? Pendukung, ya itu susah dinasihati. Susah benar pokoknya. Diberikan ayat Al-Quran sekian banyak, itu multitafsir. Padahal selama ini
nggak pernah mempermasalahkan diartikan sebagai apa? Pemimpin. Kok tiba-tiba sekarang menolak diartikan pemimpin? Makanya langsung itu multi tafsir. Saya sudah baca 30 tafsir, semuanya multi tafsir. Ya. Orang sudah ditutup hatinya ya. Makanya sudah jangan habiskan energi menasihati mereka. Cukup berdoa semoga dikalahkan. Cukup ya. Allahumma amin. Nanti malam tahajud semua berdoa untuk Jakarta. Ini pada bangun nggak kalau malam ini? Yang di Jakarta tiba berdarah-darah, jaga TPS, yang di sini pules. Katanya pengen pemimpin Muslim. Ya minimal kita walaupun nggak bisa ngasih suara, ngasih doa, gitu ya. Nah atau tadi dipindahkan atau diganti dengan dihindarkan dari musibah. Berdoa ya Allah, pengen rumah sendiri bukan kontrak. Ya Allah, rumah sendiri bukan kontrak. Ternyata kontrak terus. Tapi ternyata apa? Allah berikan keluarganya sehat semuanya, ya kan? Kemudian Allah hindarkan dia dari hutang. Allah hindarkan dia dari misalnya apa? Nama baiknya dijaga. Itu juga sebenarnya ganti dari tadi rumah walaupun masih kontrak tapi nyaman, daripada rumah sendiri tapi sakit-sakitan, apa nama baiknya tercemar, kemudian macam-macam ya. Makanya teruslah berdoa, jangan kemudian sudah berdoa aku setahun tapi Allah nggak kunjung-kunjung mengabulkan. Lah kalau sudah kita mengatakan itu namanya kita tergesa-gesa, dan bahkan Nabi mengatakan semua doa akan diijabah kecuali bagi yang tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa apa? Aku berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak kunjung diberi, sehingga kemudian mengatakan ya percuma saja aku berdoa, Allah nggak mendengarkan doaku. Saat itulah doanya malah akan ya Allah akan murka kepadanya. Makanya husnudzon saja selalu sama Allah ya. Barangkali Allah masih rindu dengan munajat kita. Barangkali Allah masih senang pintu rahmatnya digedor setiap malam. Kalau langsung aku beri ini permintaannya, ini Allah ngerti. Biasanya dia kalau minta sesuatu dikasih, besoknya udah gak bangun malam. Tapi biar apa? Ditarik dulu. Biar setiap malam dia bangun. Allah masih rindu dengan apa? Dengan rintihan-rintihan dia setiap sepertiga malam itu. Nah, setelah kira-kira dia sekian lama berdoa menjadi rutin, Allah kasih kepadanya, dan setelah itu dia tetap bangun setiap sepertiga malam. Jadi selalu ada positif yang kita kedepankan dalam apa? Bermuamalah, berinteraksi dengan doa. Atau Allah simpan itu untuk nanti menjadi hadiah istimewa saat kita masuk ke dalam surga. Tahu-tahu banyak hadiah istimewa. Masya Allah, ini dari amalku yang mana ya Allah, kok aku bisa mendapatkan hadiah seindah ini? Itu doa-doamu dulu yang memang tidak diijabah di dunia, tapi disimpan hari ini kamu panen di surga ya. Makanya terus saja, jangan pernah putus asa untuk berdoa, karena dengan doa itu harapan selalu ada ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, nahnu nad'ullaha fi kulli karbin thumma nansahu 'inda kashfil qurubi kaifa narju ijabatan du'ai qad sadadna tariqaha bidzunubi. Kata Imam Syafi'i apa? Kita berdoa kepada Allah ketika datang penderitaan, kesusahan. Tapi kemudian setelah itu dihilangkan kesusahannya oleh Allah, kita lupa berdoa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Bagaimana kita berharap doa-doa kita diijabah? Apabila kita sering menutup pintu doa itu dengan dosa-dosa. Makanya salah satu penghalang doa itu apa? Dosa. Makanya doa dan dosa itu selalu apa? Berhubungan. Banyak dosa, doa nggak akan sampai. Tapi kalau dosa minimal, maka doa yang maksimal ya. Doa itu silahul mukmin, kata para ulama. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Dia berperang dengan qadha.
ada takdir buruk, doa kita naik memanai kodok-kodok itu. Kodok buruk disingkirkan dengan doa-doa kita. Makanya kita berdoa itu bisa jadi apa? Walaupun yang sesuatu yang diminta itu belum dikasih Allah, tapi kita dihindarkan dari kodok yang buruk, dihindarkan dari takdir buruk. Ya, ini salah satu manfaat kita berdoa kepada Allah. Baik. Halalan thayyibah. Thayyibah apa kemarin? Segala sesuatu yang ditolak oleh fitrah berarti itu enggak thayyib. Ya. Segala sesuatu makanan yang ditolak oleh fitrah salimah. Kalau orang yang fitrahnya masih sehat itu enggak mau menerima itu, berarti itu tidak thayyib. Misalnya apa? Kotoran. Orang yang fitrahnya selamat nggak mungkin mau makan kotoran. Tapi kalau orang yang fitrahnya rusak mau nggak? Mau, kotoran tetap dimakan. Makanan yang bentuknya seperti kotoran, walaupun enak gitu ya, terbuat dari kedelai asli misalnya, tepungnya tepung yang paling berkualitas, tapi kemudian dibentuknya seperti kotoran kerbau misalnya, warnanya dicocok-cocokkan dengan kotoran kerbau, mau nggak kita makan? Rasanya enak loh rasanya, tapi nggak thayyib, penyajiannya nggak thayyib. Makanya orang yang fitrahnya salimah tidak akan mau menerima itu. Bisa juga thayyib itu dari sisi kesehatan. Ya, kesehatan, kacang itu bagus tidak? Tapi bagi orang yang kalau makan kacang kemudian sakit, itu tidak bagus. Coklat halal tidak? Halal, tapi bagi orang yang sedang sakit gigi jangan. Karena semakin sakit giginya. Padahal sakit gigi itu kan lebih dipilih daripada sakit hati. Orang yang sedang diabetes atau penyakit gula, pengen minum sirup ABC, halal, uang itu dikasih sama anaknya, tapi nggak thayyib karena membawa kerugian untuk kesehatannya. Ini tidak diperbolehkan. Halalan thayyib. Wasiat Allah selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah setan? Ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama, khutuwatis syaitan ada yang mengartikan dengan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, itu adalah langkah-langkah setan. Pokoknya hal yang itu dilarang kok dilakukan, berarti itu salah satu langkah setan. Ikrimah mengatakan, Ikrimah ini seorang tabi'in ya. Kalau tadi pendapatnya Imam Qatadah dan Al-Imam namanya As-Sudi, salah seorang ahli tafsir di zaman tadi. Nazaghatus syaitan, bisa juga langkah setan itu berupa apa? Nazaghatus syaitan itu bisikan-bisikan setan yang mengajak kita untuk saling bermusuhan. Itu juga sering dihembus-hembuskan oleh setan. Makanya ini pintarnya setan ya. Orang cuman misalnya apa? Lewat, yang satu lagi makan di gorengan, yang satu cuman lewat aja, terus pandang-pandangan gitu. Awalnya senyum, lama-lama itu bisa kemudian jadi apa? Tawuran. Dari sekedar apa? Pandangan mata. Ya, setan itu pintar banget. Ya, jadikan apa? Lalu tahu-tahu jadi permusuhan saja. Apalagi anak-anak SMA zaman sekarang. Anak-anak SMA zaman sekarang misalnya apa? Berpapasan, ini satu kelompok, satu geng, ini satu geng. Lewat aja kan harusnya santai lewat ya. Tahu-tahu senggol satu orang, masuk set. Itu jadinya antara dua SMA yang berbeda besok udah ketemu di jalan sambil bawa parang dan gear. Awalnya cuma jalan biasa, senggolan ini kan nggak sakit, cuma senggolan itu ya. Nantang nih, langsung begitu sikapnya ya. Dan ini sering terjadi. Ini tetangga kami ada itu, orang di rumahnya itu
santun, nurut sama orang tua. Tapi ternyata di sekolahnya dia jenderal, ditakuti oleh anak buahnya, dan dia setiap tawuran yang paling depan. Orang tuanya kaget, mosok sih? Ternyata apa? Disitulah setan sering memoles-moles, menghembuskan perselisihan. Ada yang menafsirkan khutuwati syaitan itu dengan nazar-nazar dalam kemaksiatan. Aku bernazar kalau nanti aku mendapatkan prestasi, aku akan pesta minuman keras. Ini kalau nazar yang begini gimana hukumnya ini? Aku nazar kalau nanti sukses, aku akan segera menghabiskan semua stok bersama teman-temanku. Stok apa? Stok bir. Atau kalau aku nanti menang, aku janji akan aku bunuh dia. Lah, ini nazar tapi harus dibatalkan. Bagaimana kalau sudah kadung nazar dalam kemaksiatan? Dibatalkan tapi tetap bayar kifarot. Jadi kalau sudah kadung nazar dibatalkan, bayar kifarot. Nah, kalau nazarnya maksiat tidak boleh dilaksanakan. Tapi saat dia kemudian nggak jadi, tetap kewajiban membayar kifarot. Ada khusus bab kifaratun nazar. Ada yang menafsirkan, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan contoh dari nazar kemaksiatan ini apa? Nazarnya seseorang untuk menyembelih atau membunuh anaknya. Aku kayak yang dilakukan dulu oleh siapa? Abdul Muthalib kan pernah bernazar, kalau anakku 10 laki-laki semuanya, salah satunya akan aku jadikan kurban kepada Allah. Kurban bukan kurban ya, kurban. Kalau kurban itu kurban kecelakaan, kurban kriminalitas, tukur pakai O. Tapi kalau kurban itu maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh tidak? Nanti kalau saya istrinya 4, akan saya wakafkan 1. Nggak boleh ya. Nah, ini kalau anak saya 10 laki-laki semuanya, akan aku sembelih 1. Untuk apa? Kurbanku kepada Allah. Boleh tidak? Tidak boleh, karena itu nazar dalam hal kemaksiatan. Tapi dulu mungkin karena masih masa-masa fatrah, tidak ada syariat, dianggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Tapi pun akhirnya nanti Abdullah apa diganti dengan 100 unta. Diundi sekian kali, yang keluar Abdullah, diundi Abdullah, diundi Abdullah. Akhirnya janganlah sembelih Abdullah, itu kan anak yang paling soleh. Digantilah dengan unta. Pertama sekian unta, Abdullah yang keluar. Sampai 100 unta baru yang keluar unta. Ya, jadi memang ternyata Allah atur semuanya itu. 10 unta yang keluar tetap Abdullah. Tambah lagi Abdullah lagi, tambah lagi Abdullah lagi. Pas 100 unta baru unta. Ini agak unik memang kisah tentang orang tua Nabi itu, sampai hampir mengalami nasib yang sama dengan Nabi Ismail, pengen disembelih sama ayahnya. Tapi pada akhirnya diganti dengan apa? Unta, 100 ekor unta. Nah, itu contoh-contoh atau pendapat-pendapat ulama menafsirkan kata khutuwatus syaitan. Ada hal-hal yang nampaknya biasa tapi sebenarnya dilarang. Contoh ini, Abdullah bin Mas'ud pernah membawa susu dengan malah itu semacam garam. Kemudian dia makan. Lah ada satu orang yang nggak mau makan, minggir dia. Abdullah bin Mas'ud nanya, memerintahkan, ambilin buat dia biar dia ikut makan. Karena minggir sendiri kan, ambilin ini buat dia. Apa kata orang tersebut? La uridu, aku nggak mau.
Loh kenapa? Apakah kamu puasa? Kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Lah terus apa alasanmu kenapa enggak mau? Aku mengharamkan memakan makanan ini untukku, padahal itu halal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud selanjutnya? Ini adalah di antara langkah-langkah setan. Maka apa? Makan dan bayarlah kifarat untuk sumpahmu tadi tidak akan makan makanan ini. Makanya jangan pernah bersumpah atau bernadar, misalnya aku nggak akan pernah makan ayam, misalnya gitu. Ayam itu halal. Jangan pernah mengharamkan untuk diri kita. Soalnya aku punya memori yang kelam dengan ayam, misalnya gitu. Itu urusanmu, tapi jangan membuat itu haram, karena akan menjadi kita nanti di belakang hari kesusahan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, jadi disuruh untuk dia membatalkan sumpahnya tidak memakan barang tersebut dan diperintahkan untuk memakannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Baik. Nah, kita harus tahu cara-cara setan menggoda manusia itu bagaimana, agar kita nanti semakin ngerti, oh ini jurusnya setan ini yang begini nih. Ya. Karena cara setan menggoda manusia itu sangat licik, sangat lembut. Kadang-kadang yang sudah tergoda itu nggak sadar dia sedang dalam lingkaran setan. Pertama, setan itu menggoda manusia dengan memberikan was-was. Was-was apa? Bisikan-bisikan dalam hati. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, dalam surat Al-A'raf ayat 20 ya. Ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa berada di surga, itu setan sudah mulai menggoda. Ayo dimakan, enak itu, enak loh, saya udah nyicipin kok. Nah itu mulai dari begitu itu terus dirayu, ya. Itu was-was setan. Yang akhirnya setelah Nabi Adam dan Ibunda Hawa memakan buah terlarang itu, maka kemudian apa? Allah membuka baju mereka. Jadi hilang bajunya. Yang awalnya tertutup auratnya, jadi tiba-tiba tidak lagi terbungkus dengan baju dari pakaian surga, kelihatan auratnya. Itu kan suami istri, tapi saling malu, itu saling menutupi. Hah? Padahal suami istri. Berarti fitrah manusia itu malu kalau auratnya terbuka. Nah ini kalau yang sekarang malah pengennya membuka aurat, itu sudah keluar dari fitrah yang salim, sudah nggak sehat fitrahnya berarti. Kalau orang yang masih sehat fitrahnya, itu pasti ingin menutup auratnya. Kok ada orang malah ingin membuka auratnya? Itu error berarti. Iya, itu udah error ya. Jangan diikuti. Kalau bisa jangan dilihat, semakin bangga nanti. Ada yang banyak melihat, langsung tambah dibuka lagi. Ya, maka ini salah satu cara setan dengan was-was. Yang kedua apa? Kalian pernah di was-was gitu nggak? Pernah nggak? Merasa diwaswasi gitu. Ini punya siapa ya? Makanan enak banget ini. Setan was-was. Udah itu nggak ada yang punya, ambil aja. Itu was-was. Ya. Kan belum pernah kan makannya kayak gitu. Iya juga ya. Itu kalau dalam film kartun mesti ada sini gelembung, sini gelembung. Di sini pakai sayap, sininya pakai baju hitam. Jangan, itu bukan punya kamu. Ayo, nggak ada yang punya. Oli maridohu, gitu kan. Ini perdebatan antara setan dengan katanya malaikat pembisik, gitu ya. Itu was-was setan. Ya. Orang yang wudu nggak selesai itu juga was-was itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bahwa jenggot ini belum basah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu nggak? Susah itu orang hidup kayak begitu itu. Makanya yang punya penyakit was-was begitu segera akhiri. Caranya bagaimana? Kalau merasa ini belum basah, ini sudah, itu aja katakan sama kita, sudah. Iya.
Ada orang wudhu itu kalau biasa selesai setengah menit, nggak nyampe kadang. Ini 5 menit, kadang 10 menit. Pas masuk masjid mau sholat sudah kayak habis mandi, puasa semua. Itu termasuk kena was-was. Ada jin khusus yang diperintahkan mengganggu orang wudhu, itu namanya walhan. Walhan itu jin yang mengganggu orang sedang bersuci, ya. Rasanya udah basah gitu ya, udah sampai kaki, lalu berpikir kepala baru sudah belum ya, ada cermin nggak? Nyari cermin juga belum basah ternyata. Padahal tadi udah diusap, namanya ngusap kan nggak sampai basah. Ulang lagi wudhunya, sudah selesai sempurna, berangkat. Aduh, kok kayak mau pulas. Ada saja gitu penyakitnya. Aduh, kayaknya tunggu dulu deh, nggak keluar. Akhirnya berangkat. Allah, sholat apa ini ya? Oh iya, nawaitu sholat al-asr. Oh, nggak jadi. Allahu akbar. Bismillah. Hah? Itu berat hidupnya itu. Ada orang sholat takbirnya itu sampai 10 kali. Allah. Kasihan makmumnya itu ya kalau dia imamnya. Udah jalan jadi imam. Imam makmum juga udah mulai. Ternyata apa? Batalin di tengah-tengah. Sebentar makmum, kita ulang sholatnya. Nah, itu susah, itu was-was. Itu jangan dipelihara. Kalau dipelihara lama-lama susah itu untuk kembali. Kalau sudah mulai kelihatan ada gejala itu, segera lawan itu. Mandi, biasanya orang mandi kalau normal itu paling 5 gayung lah itu selesai. Ya enggak? Ya 10 gayung lah kalau akhwat itu 10 gayung. Kalau ikhwan pakai 1 gayung juga habis. Tapi ada orang mandi itu sampai habis 1 kolam. Habis 1 kolam. Itu pun sambil selama mandi dia kerannya dibuka. Pas keluar kering itu. Ini tadi mandi apa? Bukas kolam. Ada yang begitu. Itu was-was. Ya. Dan itu kalau nggak teman-temannya intensif mengingatin itu nggak akan sembuh, itu susah sekali sembuhnya. Saya pernah kedatangan dulu di rumah, air lagi mati, dia orang was-was, mandi dulu ya mas, ya ternyata habis itu satu ember gede dulu itu ya. Tapi mau marah juga nggak mungkin, dari jauh dan datang gitu. Tapi nunggu air jadi penuh lagi setengah hari, kena pam lagi mati. Nah ini susahnya jadi orang was-was. Makanya berdoa itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Bahkan ada orang udah mandinya di kali, di sungai. Pas mentas merasa kayaknya ada yang belum basah. Itu namanya orang was-was, itu ada yang begitu. Itu sakit itu ya, sakit. Ya, makanya agama ini mudah, jangan dipersulit. Jangan dipelihara sifat was-was itu, karena hanya menyusahkan diri. Yang kedua, menjadikan manusia lupa. Setan itu yang pertama membisikkan was-was, kadang menjadikan seseorang lupa. Makanya kalau lupa itu wama ansanihu illa syaiton, kata Nabi Musa ya. Kata siapa? Pengawalnya Nabi Musa itu. Loh, kita udah jalan jauh nih, ayo makan. Oh iya, saya baru ingat, itu tadi ikan yang sudah kita bawa wahai Nabi Musa tadi lompat sendiri. Dia menjatuhkan dirinya ke laut. Loh kok kamu nggak bilang wama angsanihu illa syaiton? Jadi yang salah setan. Aku dijadikan lupa oleh setan. Jadi yaudah kita balik ke sana yuk. Itu tempat yang kita cari itu.
di mana tadi ikan itu loncat, disitulah Nabi Khidir akan kita temui, kata Nabi Musa. Ya, tadi ada petunjuk di situ. Nabi Yusuf dalam kisahnya juga apa? Pernah berpesan ya kepada salah seorang apa? Ayat itu. Dua orang masuk bersama Nabi Yusuf dalam penjara. Kemudian yang satu bermimpi ya, bermimpi bahwa dia memberi minum untuk sang raja. Yang satu bermimpi membawa kue di atas kepala, kemudian kepalanya dipatuk oleh burung. Nabi Yusuf mengatakan ini yang kepalanya tadi dalam mimpinya dipatuk burung itu yang akan dihukum. Adapun yang memberikan minuman dia akan selamat. Sebelum kemudian keduanya dikeluarkan, Nabi Yusuf berkata kepada yang tukang pemberi minum, nanti kalau kamu ketemu dengan Raja Mesir, ceritakan tentang aku. Karena aku ini di penjara tanpa ada alasan yang benar, pasalnya belum ada. Jadi aku di penjara tanpa pasal. Itulah yang dialami para pejuang-pejuang dakwah itu. Yang penting tak dulu, pasalnya nanti kita cari. Itu pernah terjadi sama Habib Rizik tahun 2008 pas acara Nggeruduk Ahmadiyah itu. Ditangkap dulu, diwawancara sama TV. Kalau boleh Pak Polisi tahu pasal berapa ini yang dikenakan kepada Habib Rizik. Sementara pasalnya mesti kita cari. Jawabannya begitu. Yo, tanpa pasal saja bisa ditangkap. Ya, makanya kriminalisasi ulama itu sebenarnya walaupun tidak diakui semua prosedural, tapi itu nyata ada. Nggak bisa dipungkiri. Akhir-akhir ini ya. Makanya ini tentang Nabi Yusuf akhirnya apa? Orang yang tadi pemberi minum itu pas keluar penjara masih ingat, oke, insya Allah aku nanti ceritakan tentang wahai Yusuf kepada sang raja biar kamu cepat keluar. Pas udah sampai di istana lupa gitu aja, blank, sama sekali nggak ingat tentang Yusuf yang selama ini membimbing dia di penjara. Nah itu siapa yang menjadikan dia lupa? Setan. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Nah setan menjadikan dia lupa menceritakan Yusuf kepada tuannya, kepada sang raja. Baru ingat setelah berapa tahun, 7 tahun berikutnya. Baru ingat setelah si raja ini bermimpi, aku melihat ra'aitu sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, dan seterusnya itu. Ada sapi gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Baru dia ingat, oh iya, saya punya kenalan orang yang bisa menafsirkan mimpi. Kok baru ingat saya? Padahal dulu pesannya Yusuf kan segera diceritakan ke raja. Itu baru ingat. Akhirnya nanti kemudian menjenguk Nabi Yusuf di penjara dan meminta agar ditakwilkan ini apa mimpinya sang raja. Jadi setan itu juga sering membuat kita lupa. Makanya saat menghafal Quran kita berdoa, Allahumma dzakirni minhuma nusitu. Nah, kata Nabi jangan bilang nasitu. Kalau lupa ayat itu jangan nasitu tapi nusitu. Aku dilupakan, dijadikan lupa gitu. Bukan aku lupa. Aku lupa itu kayaknya ngeremehin banget, ngelupain Quran. Tapi aku dijadikan lupa sebagai hukuman karena aku jarang murojaah. Itu ya, aku jadikan lupa. Atau orang lupa sama istrinya ada. Itu nggak tahu kalau itu setan apa sengaja ya. Dulu saya pernah menjumpai orang yang lupa sama istrinya. Lupa. Setelah nikah lagi baru ingat. Ya Allah, saya ini punya istri di Indonesia. Saya juga heran, mosok sih sampai segitunya. Salah seorang tenaga kerja di Saudi cerita-cerita ternyata punya istri di Jeddah. Terus itulah saya ini ceritanya unik. Saya menikah untuk kedua kali. Saking semangatnya itu saya lupa ternyata udah punya istri di Indonesia. Udah akad selesai baru ingat. Ya Allah, saudara. Baru ngasih tahu ke istrinya di Indonesia, nangis lah istrinya kan. Tapi gimana lagi udah kadung akad.
akhirnya istri di Indonesia tetap di Indonesia, yang istri barunya tetap di sana. Jadi punya 2 istri. Kalau pas pulang punya istri di sini, pas berangkat lagi istrinya di sana. Ya namanya lupa kan, masuk gimana lagi ya. Tapi ya terlalu ya, masuk lupa punya istri. Kayak orang lagi mudik lupa istrinya ketinggal di mana? Pom bensin. Sampai mungkin paniknya gitu ya. Antri pom panjang, perjalanan masih lama. Istrinya itu pas ngisi bensin turun ke WC, langsung digas meh. Setelah sekian lamanya kok HP bunyi terus gitu. Ya Allah, lupa istrinya masih ketinggal di pom bensin. Astagfirullahaladzim. Semoga nggak ada yang begini ya nantinya ya. Kasihan. Baik. Selanjutnya setan cara menggoda atau menyesatkan manusia itu dengan menjadikan manusia itu panjang angan-angan. Tulul amal, bukan tulul amal. Tulul amal pakai hamzah. Amal itu banyak keinginan. Angan-angannya itu kayak masih panjang gitu ya. Dalam surat An-Nisa ayat 119 Allah di sana berfirman apa? Wala udillannahum wala umanniyannahum. Sungguh kami akan menyesatkan mereka manusia dan kami akan menjadikan angan-angan mereka itu tinggi, panjang gitu ya. Tapi angan-angan itu bukan cita-cita, beda ya. Angan-angan itu hanya sekedar keinginan tapi yang kadang-kadang susah dijangkau. Misalnya seorang usianya sudah 70 tahun tapi tetap rasanya pengen menguasai dunia. Suruh sholat nggak mau, zakat menolak, pas pilkada maju. Ini nafsunya kepada dunia nggak ada kenyangnya, terus begitu. Nggak ingat sudah bau tanah gitu. Kenapa? Setan memberikan kepadanya panjang angan-angan. Sebaliknya kalau cita-cita, boleh tidak bercita-cita? Boleh. Jadi bedanya at-tamanni dengan bedanya cita-cita dengan angan-angan itu. Kalau cita-cita itu targetnya bisa dijangkau. Istilahnya apa ya? Jelas targetnya, langkahnya juga ada. Aku ingin bercita-cita menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Maka setiap hari minimal nambah 2 ayat. Nanti setelah sekian tahun insya Allah hafal. Tapi kalau aku ingin menghafal Al-Quran, murojaah aja, Al-Fatihah aja, yang lain nggak pernah. Kapan hafalnya? Itu namanya angan-angan ya. Jadi bedanya kalau orang berangan-angan itu ambisinya ngejar dunia, ngejar harta, kekayaan, dan muaranya akhirnya nanti hatinya tambah keras hatinya, dinasihati nggak mau, nggak mempan. Itu kalau hanya angan-angan. Lupa dengan kubur, lupa dengan kematian, itu kalau angan-angannya terlalu panjang. Tapi kalau cita-cita lah, ini menjadikan dia semakin bersemangat, menjadikan ibadahnya semakin taat, dan dia menerima masukan dan saran dari orang lain. Itu baru cita-cita ya. Makanya siapa? Umar bin Abdul Aziz pernah punya cita-cita. Apa cita-citanya? Aku punya cita-cita minimal 3. Dulu aku cita-cita untuk menjadi 4. Ana indi nafsun tawwaqah, kata beliau, aku ini punya jiwa yang tidak pernah kenyang. Aku pernah bercita-cita menjadi gubernur Madinah, dan Allah sampaikan itu, aku jadi gubernur. Tapi bukan gubernur dengan persaingan itu ya. Aku bercita-cita selanjutnya menikah dengan putri khalifah, dan Allah sampaikan itu, aku dinikahkan dengan Fatimah putri khalifah. Setelah itu aku bercita-cita seandainya aku bisa lebih menebar kebaikan, kalau aku bisa jadi khalifah, aku pun jadi khalifah. Dan ini sudah puncak, tidak ada lagi di atas khalifah. Maka cita-citaku hari ini, aku hanya ingin masuk jannah, masuk surga. Kira-kira masuk surga enggak Umar bin Abdul Aziz nih? Nah,
Makanya beliau selama menjadi khalifah, karena cita-citanya surga, itu menjadi khalifah yang sangat adil, luar biasa. Belum ada keadilan seperti Umar bin Abdul Aziz. Zakat itu diumumkan, siapa yang mau menerima zakat, dari Yaman sampai Maroko. Yaman itu di mana? Kalau di peta itu di bawah Saudi, Yaman. Di bawah dari Yaman, Hijaz, Saudi, naik ke Syam, Suriah, Palestina, Jordania, Lebanon, ke Mesir, ke Libya, Tunisia, sampai Maroko. Gak ada orang yang mau menerima zakat, sudah cukup semua. Itu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya. Sangat tentram rakyatnya. Bahkan beliau memerintahkan, ini biji-bijian ditabur sana di gunung, agar nanti pada hari kiamat tidak ada binatang yang menuntutku. Aku hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz, tapi aku kelaparan. Aku nggak mau dituntut sama binatang hutan seperti itu. Ya, kalau sekarang yang menuntut bukan hanya binatang, banyak rakyat yang kelaparan, kerja nggak dapat kerja. Ini berat sekali sebenarnya kalau ingat betapa hisab seorang pemimpin itu, ya. Berat hisabnya. Baik, jadi ini panjang cita-cita. Disuruh tobat nggak mau, umurku masih panjang kok, nggak mau tobat. Ya. Makanya dulu ada semacam anekdot, ya, lelucon begitu, ya. Ternyata orang yang paham agama itu malah yang paling banyak berbuat dosa. Loh, kenapa? Karena mereka tahu caranya tobat. Nanti sajalah kalau pada saatnya tobat. Padahal namanya kematian kan nggak nunggu apa? Nggak nunggu tua. Ada orang meninggal saat berzina. Meninggal saat berzina, coba, ngenes banget, ya. Ngenes itu apa? Sengsara sekali. Ada meninggal saat nyimeng. Nyimeng tau nggak? Minum oplosan itu, ya. Spiritus dicampur bodrek. Diminum biar melayang bener sampai ke nirwana. Gak balik rohnya, ya. Ya, itu panjang angan-angan. Yang keempat, setan menyesatkan manusia dengan cara memperindah perbuatan maksiat atau tazyin namanya. Tazyin. Jadi rata-rata perbuatan maksiat itu menggoda syahwat rata-rata. Orang pingin gitu. Ini memang sudah menjadi janji setan, janji iblis dulu. Dia mengatakan apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku berjanji akan menjadikan keburukan dan kejahatan itu terasa indah di mata anak keturunan Adam. Makanya ini kalau orang sudah kadung terjerumus dalam lingkaran setan, dia kadang nggak merasa kalau dia itu sedang berbuat kesalahan. Rasanya nikmat aja, enak saja, happy, ya. Ternyata dia sedang ada dalam kubangan kemurkaan Allah. Janji palsu. Yang kelima, memberikan janji palsu. Ini terjadi kepada siapa? Nabi Adam dijanjikan dengan janji palsu. Nanti Adam, kalau kamu wahai Adam, resmi banget, ya. Kita agak-agak namanya juga obrolan, ya. Nanti Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan pernah merasakan kematian. Kamu akan abadi selamanya. Wah, masa iya? Iya, swear. Janji kan sampai pokoknya yakin gitu, ya. Akhirnya apa? Nabi Adam awalnya nggak terpengaruh, tapi yang dipengaruhi kemudian siapa? Istrinya. Wanita itu lebih mudah dipengaruhi, Mbak. Hati-hati, Mbak. Jangan lihat dari performancenya saja. Atau jangan tertipu oleh kata-kata rayuannya maut tapi gumbal. Karena biasanya begini, ya, laki-laki itu paling mudah ditaklukkan dengan penampilan seorang wanita.
Kalau wanita paling mudah ditaklukkan dengan kata-kata. Makanya jangan heran tuh ada artis wajahnya sih dibilang jelek aja kurang pas itu. Jelek banget. Tapi istrinya bisa gonta-ganti, cantik-cantik semuanya. Kemampuan dia ternyata merangkai kata, mengolah bahasa. Wah, kelepek-kelepek tuh. Makanya jangan termakan apa? Kata-kata dari buaya. Ya, kita kan nggak tahu awalnya itu buaya bukan ya. Ternyata di akhirnya dia buaya. Ini rayuannya rayuan maut biasanya. Makanya harus punya standar. Standarnya apa? Agamanya seperti apa, gitu ya. Karena memang juga iblis itu juga seperti itu caranya menghasut, menyesatkan manusia. Ngasih janji, kata-katanya dipoles seakan-akan dia orang yang paling baik sedunia. Ternyata setelah itu ketahuan boroknya. Ya, pada akhirnya ternyata setelah setelah ibunda Hawa ditaklukkan oleh setan, oleh iblis dengan kata-katanya itu, namanya wanita itu juga ternyata peran kepada suaminya sangat signifikan. Kenapa itu para raja-raja di Arab yang sangat diktator itu bisa bertahan walaupun di demo orang tetap nggak mau geser dari tempatnya? Itu nggak lepas dari bisikan-bisikan istrinya. Iya. Jadi peran wanita di belakang laki-laki itu sangat menentukan. Orang yang adil, baik, itu biasanya istrinya juga memotivasinya dari belakang. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu istrinya seorang yang sangat solehah, Fatimah namanya. Sebaliknya orang yang diktator pun istrinya biasanya juga ahli kompor di belakang. Udah nggak usah dipedulikan, yang penting kuasa, yang penting kita bahagia, yang penting kita punya dinasti. Wah, itu iya juga ya. Oh, Nabi Adam saja takluk dengan rayuan ibunda Hawa. Ayo mas, sekali-kali nggak apa-apa lah mas. Lagian itu loh, lihat warnanya merah muda, seger nampaknya. Ya, jadi akhirnya Nabi Adam pun takluk. Dan yaudah nggak apa-apa lah sesekali. Kletus itu dimakan. Kletus keras gitu ya. Apa sih? Kalau makan buah gimana bunyinya itu? Kalau keras itu kan kayak buah. Ya, pokoknya gitulah ya. Langsung kata Allah, kalian telah menyalahi perintahku, melanggar laranganku. Akhirnya nyesel. Setannya ketawa-tawa, rasain. Turun ke bumi ya, turun bareng. Tuh, setan memberikan janji palsu. Ya. Nih makanya para istri dan para calon istri bercita-citalah menjadi pendukung suami dalam kebaikan, jangan dalam keburukan. Karena suami itu apapun yang dikatakan istri biasanya akan sami'na wa ata'na. Ya, hati-hati ya. Makanya ada yang mengatakan orang-orang besar itu biasanya pun didukung oleh para wanita-wanita yang perkasa. Kalau bukan ibunya, maka adalah istrinya. Imam Syafi'i itu yang menjadikan beliau sebegitu semangat mencari ilmu siapa? Ibunya. Aku wakafkan anakku untuk ilmu, menjadi apa? Pejuang ilmu, memberikan pencerahan kepada umat manusia. Pernah Imam Syafi'i itu setelah berguru sekian lama pulang ke rumahnya malam-malam, sampai di rumah ngetok pintu. Assalamualaikum, ibunya lagi tidur. Siapa ya? Syafi'i ibu. Hah? Kok pulang malam-malam nak? Iya saya kemalaman. Ibunya seorang yang pintar juga, ngerti agama fakih begitu ya. Kalau dia pulang malam-malam ngetok pintu padahal ibunya sedang istirahat, berarti dia belum sukses mencari ilmu, belum bisa membedakan adab bagaimana seseorang pulang ke rumah. Iya itu nggak dibukakan sama ibunya. Syafi'i, kamu belum tuntas belajar, pergi sana lagi.
Ya Allah, ya. Karena belum sukses nih, belum sukses. Makanya kalian kalau pulang biar nanti dibukain pintu, ya, ngasih tahu dulu, atau jangan langsung. Oleh ibu saya kan nggak tahu yang begitu, ya emang kebanyakan nggak tahu ya. Saya kalau pulang ke Purworejo itu, kalau malam-malam itu nggak langsung pulang ke rumah, kecuali memang kelihatan orang tua sedang bangun. Saya mesti mulai beberapa kali pulang itu tidurnya di masjid. Kenapa? Tidak mau mengganggu istirahat mereka. Walaupun awalnya apa? Awalnya ngasih tahu, Pak nanti sampai jam sekian gitu. Lah biasanya kalau mereka bangun jam 2 nyari, katanya udah pulang mana nih? Paling di masjid. Ya di masjid ada ini. Nah kemarin pas pulang terakhir di masjid, dia tidur awalnya. Lah, jam 2 Ustadz turun bangunin santri yang tidur di masjid, tahajud. Saya pindah ke depan rumah di bangku itu. Orang tua bangun, kok belum sampai ya? Paling di masjid. Cari ke masjid, kok nggak ada ya? Bingung nyari. Ternyata di mana? Di balkon depan rumah. Jadi ini salah satu adab kalau kita pulang malam. Tapi kalau akhwat ya jangan tidur di masjid. Makanya kalau akhwat kalau mau pulang lihat sikonnya kira-kira sampai di sana itu siang. Atau kalaupun malam ya minta dijemput ya. Itu caranya. Demi apa? Agar orang tua kita enggak terganggu istirahatnya gara-gara kedatangan kita gitu. Itu salah satu yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, selanjutnya tipu daya. Setan menipu kita dengan kait. Kait itu apa? Konspirasi, tipu daya ya, atau makar ya. Makanya dikatakan dalam surat An-Nisa, sebenarnya kalau kita mau melawan, Allah katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah kalau kita mau melawan. Namun sayangnya kita ini memposisikan lemah di depan setan, sehingga gampang sekali terayu oleh bujukan setan. Sebaliknya, kalau yang lebih parah dari tipu daya setan itu apa? Allah katakan dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya konspirasi kalian wahai para wanita itu lebih parah daripada konspirasi setan. Dahsyat. Kalau seseorang sudah kena hatinya oleh satu orang wanita itu, dia akan susah untuk melupakan si kekasihnya itu, sampai walaupun harus mengorbankan segenap jiwa. Makanya banyak orang mengatakan, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, apa lagi, lembah kan ku arungi, hanya untuk mendapatkan dirimu wahai kekasih hati. Sampai seperti itu. Malam-malam minggu hujan deras, petir, tetap berangkat. Demi apa? Menemui sang kekasih. Padahal azan Isya nggak datang ke masjid. Itu tipu daya apa? Inna kaidakunna azim. Justru yang bahaya itu tipu daya wanita. Makanya jangan suka menipu daya, Mbak. Jangan suka menipu daya. Ini Nabi Yusuf itu seorang nabi, hampir jatuh pada tipu daya wanita Mesir. Bagaimana caranya wanita Mesir menggoda Nabi Yusuf itu? Zulaikha gagal. Bukan berarti semua berakhir. Dalam kisahnya itu, setiap wanita Mesir yang ketemu Nabi Yusuf mengirimkan pesan dengan apa? Tisu merah. Tisu merah itu berarti apa? I want you. Aku inginkan kamu. Di mana-mana dapat tisu merah, tisu merah, tisu merah. Sampai-sampai Nabi Yusuf bingung. Sekian banyak wanita Mesir kok semuanya ingin saya. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara ya Allah apa?
lebih aku cintai, lebih aku pilih daripada kondisiku begini, sedikit-sedikit ada senyuman, kesana ada kerlingan, di sini isu merah, nggak kuat Allah kalau aku begini terus, mendingan penjara saja aku biar selamat. Itu makanya berat ya. Makanya jadi orang pas-pasan itu lebih enak. Syukuri saja. Terlalu ganteng itu kemana-mana, pertama merasa gue yang paling ganteng sedunia. Masa orang semuanya memperhatikan dia, padahal ya nggak gitu juga. Terus nanti dikejar-kejar, ini ada yang nyuratin, nggak dibales sewot. Belum lagi nanti patah hati dikirim santet. Nggak enak mas. Mendingan jadi orang yang pas-pasan. Nabi Yusuf itu susah tuh punya pacar ganteng itu, banyak yang ngejar ya. Nah ini tipu daya setan ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Namun juga jangan lupa ada yang lebih bahaya mas dari tipu daya setan, tipu daya kaum wanita. Maka tolong sekali lagi para kaum wanita, jangan suka menipu daya. Jadi Nabi pernah mengatakan, tidak aku tinggalkan fitnah untuk kaum laki-laki yang lebih besar efeknya daripada fitnah wanita. Fitnah wanita itu bahaya, makanya ya itulah kenapa harus berpakaian yang rapi agar tidak menimbulkan